Siap, gerak. Satu depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar senang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. pembelajaran kali ini dan sekalian diharapkan kembali untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya. Berikan. Indonesia. Jangan ada yang musik, kita masuk ke pertanyaan dan kembali. Jadi sekalian, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPA dengan tema atau judul yaitu menjelajahi bumi dan antariksa. Jadi kita kali ini akan mempelajari bagaimana itu kita mengenal bumi dan antariksa yang seperti matahari, bulan, juga bintang-bintang lain dan planet-planet yang lain yang saya bilang tadi antara lain. Jadi anak sekalian, kita akan mengambil sedikit waktu untuk menyimak yaitu materi. Jadi sekalian, kita akan mempelajari rotasi bumi. Itu rotasi bumi adalah berputarnya bumi pada porosnya atau pusatnya. Itu namanya rotasi bumi. Rotasi bumi itu bumi akan berkeliling sehingga kita mengenal setiap hari, setiap tahun bahwa itu adanya matahari terbit di bulan ufuk timur sampai ufuk barat, bukan berarti matahari bergerak, tapi itulah bumi yang bergerak. Kenapa kita tidak rasakan? Karena kita itu di atas bumi ada namanya gaya gravitasi bumi, sehingga kita terhindar daripada goncangan-goncangan yang dilakukan oleh bumi. Maka seperti ini, semua benda di alam sekitar ini semua bersama berputar atau punya rotasi. Dua bintang, planet rotasi. Dimanapun planet-planet berada itu ada namanya rotasi itu berputar pada porosnya. Bumi itu disebut juga adalah planet biru. Kenapa? Karena 70% itu diselimuti didominasi oleh laut atau air, sehingga dikatakan planet biru, dan sekian persen saja itu daratan. Dan saya itu planet bumi itu rotasinya itu berputar berlawanan dengan arah jam-jam seperti ini, kan? Seperti ini. Tidak seperti bumi. Dia tidak berputar seperti ini, dan dia berputar yang dari kiri kemudian ke kanan berlawanan dengan jarum jam. Dan sekalian, mengapa benda-benda seperti itu? Kalau tidak berputar, maka kehidupan di bumi akan berdampak. Jadi harus ada rotasi pada udara. Kita menghirup udara segar dalamnya. Maka itu rotasi bumi itu, kenapa ada dikatakan siang dan malam? Karena dari akibat perputaran bumi itu, sehingga namanya perputaran bumi pada porosnya
ada juga namanya revolusi. Revolusi bumi itu adalah yaitu mengelilingi matahari. Jadi bumi juga berputar mengelilingi matahari. Bukan cuma bumi berputar pada porosnya, dia juga mengelilingi matahari. Berputar. Jadi sebentar Bapak akan menampilkan video kenyataannya bahwa benar-benar bumi itu berputar pada porosnya, ya, atau rotasi. Kalau bumi mengitari orbitnya itu dalam satu dekade itu dia mengelilingi matahari, maka ditanya revolusi, ya. Ada itu namanya revolusi bulan. Bulan itu mengelilingi bumi, ya, karena sekalian. Jadi ini rotasi ini adalah pusat untuk atau sumbu untuk berputar. Jadi mungkin ada kalian sudah paham karena dari awal kita mempelajari tentang bumi mulai dari awal SD kita sudah mempelajari itu karena ada kita lihat di mana-mana di seluruh memberikan pembelajaran. Jadi anak sekalian coba diperhatikan, kita masuk di konsol daripada berita itu. Jadi kembali, itu anak sekalian, bumi itu planet yang nomor berapa dari matahari? Ada tahu? Ada tahu? Itu bumi adalah planet. Dan satu planet yang berdekatan dengan matahari urutan berapa? Dia urutan ketiga. Ya? Urutan ketiga. Kemudian menurut saya cuma bumi saja yang ditempati oleh makhluk hidup untuk hidup dan beradaptasi. Bumi itu tempat bertata bertanam kemudian menyatakan kehidupan manusia. Jadi bumi serba ada. Dari bulan itu tidak bisa hidup manusia di atas karena tidak ada air. Kenapa? Bulan itu adalah sesuatu planet yang datar saja kemudian berwarna putih. Jadi sehingga dia memancarkan pantulan cahaya dari sinar matahari. Bulan itu tidak memancarkan matahari, ya. Siapa mau hidup di bumi lagi? Mau? Ya, makanya perbaiki itu. Jangan saja. Coba kita simak video berikut ini bagaimana itu melihat planet-planet yang lain. Kita belajar di bab 5 yaitu menjelajahi bumi dan matahari. Kita masuk di perkiraan, ya. Jadi kita kenal ini. Ini termasuk kurikulum KTR. Jadi anak sekalian, ini kegiatan kita yaitu kegiatan berbuka. Kita mencermati biasa melihat awan dari langit dan membandingkan itu di setiap hari dan pagi hari seperti kira-kira biasanya cuma di kota-kota itu pemandangan tidak sama dengan pedesaan, ya, tidak sama dengan pedesaan. Kemudian dapat kalian bergerak bumi dari meninggalkan matahari terbit terbenam. Kita biasa dari bumi harus bergerak setiap saat bagaimana bumi kita bergerak dan kenapa kita tidak melakukannya. Yuk kita belajar sebenarnya. Coba kita lihat mana kalian. Nah, pertama dengan bumi, matahari dan bulan. Yang kedua dilihat dulu, lihat bumi. Ada saja merupakan planet ketiga dari tata surya. Sampai saat ini bumi merupakan salah satunya tempat dengan makhluk hidup di dalamnya. Berarti kita bumi merupakan salah satunya planet tata surya dengan sebagian besar permukaan perairan di mana 70% permukaan bumi diselimuti oleh air. Air tidak yang berbeda dalam penting bagi manusia. Nah, bumi ini
Iman merupakan tata surya dan juga bumi merupakan satu-satunya planet tata surya yang besar dari yang lain. Nah, kemudian kita masuk di matahari. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi dalam inti matahari. Matahari terbentuk dari gas helium dan hidrogen yang sangat panas dan bisa disebut bola panas. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi sehingga cahayanya menerangi bumi saat siang hari dan panasnya bisa kita rasakan saat ini. Ukuran matahari sangat besar sehingga planet dalamnya bisa menangkap planet sekitarnya termasuk bumi. Dan kita tidak bisa di sana kita terbakar hangus. Nah, ya kan? Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk bulan. Bulan merupakan satelit alami atau satelit alam dari bumi. Satelit ini adalah sebuah untuk beberapa benda langit mengelilingi sebuah planet. Bulan merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan. Walaupun bulan terlihat putih dan terang, sebenarnya permukaan bulan sangat gelap. Ya. Kemudian kita masuk menghubungkan ada hubungannya matahari, bulan dan bumi. Nah, coba bumi kembali kita jelaskan merupakan planet terdekat ketiga dari matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan dan terdapat air, oksigen. Selain itu, bumi mendapat julukan planet biru karena dapat berwarna biru jika dilihat dari luar angkasa mereka. Ya, kemudian bumi dilindungi oleh atmosfer yang tersusun oleh berbagai zat gas yang dapat menunjang kehidupan di bumi sehingga bumi memiliki gravitasi yang menyebabkan sebuah benda ada dalamnya tetap. Jarak bumi ke matahari itu sekitar 159,6 juta kilometer begitu jauhnya sehingga matahari dapat kecil. Nah, kita lihat ya, dan bumi itu jarak tersebut mengakibatkan suhu rata-rata bumi berkisar 15 sampai 16 derajat Celcius. Dan itu untuk kehidupan kita di bumi. Kemudian, anak sekalian, kita lanjut. Apakah matahari bergerak dari timur terbit ke arah barat atau terbenam? Nah, anak sekalian, coba simak. Sebenarnya matahari tidak bergerak. Fenomena matahari seolah-olah bergerak terjadi karena bumi itu bergerak. Kenapa kita tidak rasakan? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, makanya ada namanya rotasi bumi, ada juga namanya revolusi bumi. Nah, ini pergerakannya itu jarak revolusi yaitu 23,4. Nah, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbu atau porosnya. Ini adalah barat dan timur. Nah, dari barat ke timur. Lama perputaran bumi porosnya disebut kala rotasi bumi. Periode rotasi bumi yaitu 23 jam, 56 menit, 3 detik atau 1 kali. Untuk 1 kali rotasi atau perputaran sebesar 360 derajat Celcius. Oke, sekalian kita masuk. Inilah namanya revolusi bumi, yaitu mendekati matahari, itu mengelilingi matahari. Nah, lama perputaran bumi mengelilingi matahari disebut kala revolusi bumi. Periodenya bumi yaitu sebanyak 365 atau 1 hari atau per 1 tahun. Nah, bulan, kita masuk di bulan ya. Bulan merupakan satelit alam dari bumi dan satelit alam terbesar kelima dari tata surya kita. Bulan merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, namun di bulan dapat memantulkan sinar matahari. Kemudian, walaupun bulan terlihat putih dan terang, sebenarnya permukaan bulan itu sangat gelap. Adapun jarak bulan dan bumi yaitu berkisar 384 km. Kemudian, kenapa bulan dapat berbeda-beda? Kita lihat. Nah, fenomena alam tersebut terjadi karena bulan bergerak atau berputar. Nah, sehingga ada double. Itu ada satu bulan dan global revolusi bulan. Nah, revolusi bulan itu mengelilingi orbitasi daripada bumi. Kemudian rotasi bulan adalah pergerakan bulan berputar ke arah utara atau sebelumnya dari arah barat ke timur. Lama perputaran bulan itu yaitu periode rotasi bulan selama 29,5 hari atau 1 bulan.
bulan. Nah, jadi lanjut, revolusi bulan adalah pergerakan bulan berputar mengelilingi bumi. Seperti ini gambarnya di atas ini, ya. Nah, orbit atau lintasan bulan ketika mengelilingi bumi berbentuk oval atau elips, lama perputaran bulan mengelilingi bumi disebut kala revolusi bulan. Kemudian revolusinya yaitu selama 29,5 hari atau 1 bulan. Terima kasih teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk pertanyaannya. Coba teman sekalian, siapa tahu ada yang mau bertanya tentang ini, tentang rotasi bumi, rotasi bulan dan revolusinya. Nah, lebih jelasnya, kenapa itu ada namanya siang dan malam? Siang dan malam itu karena adanya perputaran bulan, matahari bumi seperti ini. Coba lihat, ini adalah satu benda yang menyerupai bumi. Nah, kita ini center ya. Nah, ini center. Jadi kalau kita berada di sini, Indonesia berada di mana? Di Shanghai, maka negara-negara lain yang itu berada di mata barat seperti Arab Saudi itu, kalau kita berada pada jam sekian, maka dia itu baru subuh, ya, baru subuh di atas. Seperti juga di negara-negara lain, apabila mereka berada di ufuk yang mengenai cahaya, maka dia akan terang dan Indonesia akan gelap, begitu pula atau Asia. Jadi inilah yang membuktikan bahwa betul bahwa itu rotasi bergerak sehingga menimbulkan dua dampak. Apa dampaknya? Yaitu dampaknya siang dan malam. Ini kan? Nah, kemudian ada juga namanya revolusi. Apabila ada revolusi itu bergerak seperti ini, maka ada dampak yang lama dikira matahari dan juga lama dikira kegelapan atau malam. Nah, inilah contoh. Kemudian kenapa ada cahaya bulan pada malam hari? Karena tidak ada, maka bulan itu berputar pada orbitnya, maka mengenai ini, maka sehingga bulan memasukkan cahaya dari matahari. Nah, seperti ini kan, memasukkan cahaya matahari. Ini pada cahaya bulan. Ini menandakan atau memasukkan cahaya matahari atau sinar matahari. Sehingga bulan tidak bisa dikatakan itu adalah punya sinar, karena bulan tidak punya sinar. Nanti ada pantulan atau sumber cahaya atau sinar dari matahari yang mengenai bulan sehingga masukkan kepada bumi. Akhirnya ada yang namanya bulan di malam hari, cahaya bulan di malam hari, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, itu terjadinya berproduksi, ya, atau perputaran pada subuhnya. Nah, begini, ini adalah kalau perputaran bumi ke arah yang berlawanan dengan arah jam, maka memang betul karena memang dari barat ke timur, ya, gitu. Sekarang, kemudian anak saya, ada yang mau diperlihatkan, mulai dari ada yang berarti. Jadi, Bapak akan memberikan jawaban atau sebaliknya, Bapak akan bertanya. Itu satu hari berapa jam? 20. Berapa jam? Nah, betul kan? Nah, kalau berapa? 24 jam. Itu satu hari, satu malam, 24 jam. Jadi, kalau satu hari saja, satu hari penuh berapa jam? Satu hari penuh. Bukan namanya. 12 jam. Dari satu bulan itu berapa hari? 30, ada juga 29, ada juga 28. Nah, kalau 28 itu mana? Berbagi, kan? Saja, 29 ada 31, ada juga 30. Nah, kan berbeda-beda. Jadi sekalian, coba perhatikan tadi itu apa yang disampaikan oleh video di atas kita tanyakan tentang perputarannya. Bagaimana itu orbit? Apa yang dimaksud orbit? Apa yang dimaksud dengan orbit? Ada dulu?
Coba yang lain. Itu terjadinya siang dan malam disebabkan apa? Apa? Malam. Yang lain coba bumi. Bumi. Ya. Kalau yang ini bosan, ada yang tahu? Kalau kamu satu ini, coba. Ya kan? Benar. Bumi ya. Benar adanya. Ya coba yang lain. Yang jelasnya dia mau bumi karena adanya perputaran bumi pada poros atau poros utara atau poros ya. Apa sebetulnya? Kemudian sekalian, kita kembali bagaimana bagian bumi yang paling banyak mendapatkan sinar matahari. Ayo. Yang paling banyak mendapatkan sinar matahari apa? Ya. Ya, ada yang tahu? Tidak, jawab saja. Tidak apa-apa salah. Nanti diperbaiki. Kalau seperti ini, coba perhatikan. Yang lebih banyak ini yang dapat kesempatan mana? Mana yang lebih banyak kesempatan? Atau tadi ini ya? Bukan seperti itu. Yaitu, coba dijawab. Kalau kelompok 3, kelompok 4. Kelompok dulu. Yang banyak mendapatkan sinar matahari di bagian bumi yang mana? Yaitu bagian utara. Bumi utara ya. Kalau dari sini namanya apa ini namanya? Yang utara ini. Ini kita. Kalau di Indonesia berada di mana itu? Apa yang terjadi di wilayah Asia? Kita tahu sekali. Karena garis, batu istiwa. Ada batu istiwa. Lanjut. Dan saya sebelum kita lanjut lagi karena ini sudah dijelaskan tadi bagaimana itu bumi bulan dan matahari. Bagaimana kalau kita sesi dulu? Ya sesi dulu ya. Bapak panggil namanya satu-satu karena siapa tahu dari ada dalam masuk dari bapak. Panggil satu-satu ya. Anda tangan saja. Bersama Afifah bersama Afifah Fatihah. Kemudian Ahmad Fikran Hasan. Ahmad Fikran Hasan. Jangan lupa kemudian Andika Yamina Ramadan. Kemudian Anugrah. Kemudian Ajia Naura Zakira. Kemudian Harun Adipati. Kemudian Mahesa Yusni Pratama. Kemudian Muhammad Abisa Ayu Hasan Alif. Kemudian Muhammad Fahri. Muhammad Arham Mufri. Kemudian Muhammad Ilham D. Muhammad Nabi Fahiyat Uday. Kemudian Muhammad Fadila Isan. Muhammad Masrur. Muhammad Nasir. Kemudian Muhammad Al-Hamisa. Kemudian
Pak. Kemudian Nur Atika. Mana tempatnya? Kemudian Nur Faisal. Kemudian Nur Riyadi. Kemudian Rizna Umar. Lanjut Sultan Mahmud. Pak. Kemudian Hikmah. Kemudian lanjut Sulaiha. Kemudian Syahban Nurah. Kemudian kita Rafidi. Kemudian Syahra Akila. Dan sekalian kita lagi. Baiklah, dan sekalian kita lanjut lagi. Ini tadi ilmu pengetahuan alam, yaitu mencakup masalah yang dijelajahi dan mengetahui persoalan bumi, kemudian bulan dan matahari. Kita sudah tahu fungsi daripada rotasi dia, apa fungsinya rotasi, dan juga dari fungsinya bagaimana. Kemudian apakah kita bisa hidup tanpa matahari? Bisa hidup tanpa matahari? Apakah kita bisa hidup tanpa air? Tanpa ada cahaya, coba rumah lihat di lemari. Lemari itu gelap, apabila ditutup, gelap gulita. Tanpa ada cahaya matahari, maka kehidupan di dunia ini tidak bisa berkelanjutan. Mau kemana-mana tidak ada. Itulah salah satu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati alam semesta ini. Kita bisa memiliki ilmu pelajaran di dalam sekolah, bisa mempelajari tentang kehidupan di dunia atau di bumi itu. Kenapa dikatakan bumi adalah planet biru? Karena sebagian besar diselimuti oleh air atau air laut. Itu daratan, itu adalah daratan. Ibaratnya media di mana? Ini adalah daratan. Di bawahnya semua ini yang sebelah sana itu adalah air. Jadi bisa saja terpuncak itu air apabila ada gesekan menempel di dalam dasar laut. Nah, makanya itulah satu kesyukuran dari Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan di alam, sehingga kita bisa merasakan ada namanya air tawar, air asin. Tentu itu ikan-ikan yang ada di sungai belum tentu bisa hidup di air laut. Karena kenapa? Dia tidak bisa beradaptasi. Karena memang populasinya dia hidup di air tawar. Begitu pula ikan-ikan yang ada di laut tidak bisa hidup di air tawar. Karena kenapa? Begitu memang populasinya tidak hidup di laut. Karena dia bergantung asin. Dan sekalian kita bisa membedakan kenapa ada namanya air tawar, ada air laut. Air laut itu asin. Air tawar itu dikonsumsi untuk kehidupan manusia. Dan juga tidak baik rasanya kalau kita makan saja tanpa ada kedalaman. Ya, daripada coba saya mau bebas begini atau apa? Silakan. Ya, yang lama-lama ya. Nah, oke, saya. Jadi sekalian, ini ada tugas kelompok. Jadi sekalian harus naik ini mempresentasikan ya. Nanti ada kelompok terdekat, tapi ditulis jawabannya. Nah, di sini ada namanya rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Nah, sudah dijelaskan tadi, yaitu berputaran bumi pada porosnya. Kemudian dampak rotasi bumi apa? Ada cuma ada. Sudah dijelaskan tadi. Tinggal di karya. Sudah itu dari anak sekalian salah satunya mempresentasikan atau di atas menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan sesuai dengan pertanyaan di forum itu. Ya, coba dijawab dulu. Tapi sebelum kita jawab, kita menyanyikan lagu dulu. Ya, coba.
Bapak bayarkan untuk dikalikan supporter. Habis lo perbedaan. Ya, ada perbedaan. Jangan lama-lama. Jadi yang sekalian, boleh terbatas tapi ambil dulu di sana. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan. Dan saya ada tugas kelompok Bapak kasih untuk sebagai apakah anak-anak sekalian sudah melihat apa yang disampaikan dijelaskan di Bapak. Nah, baru kita jawab ya. Sudah itu diselesaikan di atas. Sudah kita selesai. Ini kelompok dua ini harus tegak dulu. Nah, ini jawab ini ya. Jawab ini. Kalau mau antum sini, ada. Ini saja. Nah, ini ya. Bagaimana kalau kita di atas tulang? Kita manusia tidak ada ibu tapi ibu kita. Apa ada iman? Tidak ada. Apa salahnya? Atau saja kita di batas saja. Kita akan hancur lebur. Enak dengan kulit sedangnya. Jadi itu kalau kita berada di atas matahari, jaraknya saja bumi dengan matahari begitu berapa atas mulai itu kita masih terima dampaknya panasnya, apalagi kalau kita mendekati. Kalau planet yang mendekati matahari apa? Siapa tahu? Planet yang mendekati matahari apa? Planet apa? Saya tahu. Tidak tahu, bukan dua. Planet yang mendekati matahari apa? Nah, sudah kan? Nah, sudah. Kalau bulan itu, bulan biru ini tiap bulan dikatakan atau disebut bulan apa? Bulan purnama ya, bulan purnama. Kalau matahari tidak ada, bagaimana kita mencari itu? Bisa terjadi itu kalau matahari? Karena itu ada sumber energi, sumber kalori. Itu kalau di matahari cahaya panas, ya, dari anak kalian. Kita itu hidup dengan adanya matahari, kegiatan kita luas. Nah, itulah salah satu kebanggaan kita, syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk dari alam semesta ini. Itulah fungsinya kipas, ilmu pengetahuan alam, karena harus kita mengetahui alam dan sekitarnya. Ya, tidak. Jadi yang sekalian, bahwa yang langsung buka ya saya lihat ya, oke bagaimana masalah jika dia belum belajar jadi yang bulan saya belum bersombong yang berapa kali benar coba tulis ya baik-baik kemudian siapa yang mempresentasikan di atas coba dibaca saja ya yang berkali ini dia di dalamnya jauh ini kemudian dipresentasikan di atas ya coba siapa saja itu kemudian yang dipresentasikan di atas jawaban yang Ananda
sekalian kasih atau tulis di kolom-kolom yang disediakan. Yang sekalian coba diperhatikan ini kembali. Ini harus dijawab apa itu rotasi bumi, kemudian bagaimana dampaknya rotasi bumi. Di sini ada juga dijelaskan ya. Nah, sesuai apa yang disampaikan tadi di atas di papan tulis dan kita saya tampilkan di layar sesuai dengan mata pelajaran kita sendiri ya. Oke. Nanti dalam sekalian yang ini juga harus presentasi sama dengan kelompok yang lain dan juga bisa menampilkan kelompok yang terbaik. Nah, karena itu tugas tambahan sebentar itu individu. Artinya individu itu tiap-tiap anak sekalian memberikan jawaban kepada soal-soal yang diberikan sebentar. Nah, itu yang dipresentasikan, dikumpul saja. Nah, ya seperti ini, karena ini harus dibentuk atau didiskusikan. Nah, karena ini tugas kelompok. Oke, lanjut. Kemudian, kalau kalian mau berjelas lagi, ini ada alat peraga. Kenapa ini ada senter? Yaitu menandakan bahwa ini adalah ada cahaya. Cahaya dari ibaratnya ini matahari. Kemudian ini adalah bulan. Nah, kenapa ada di sebelah ini yang bulan? Karena ini grafiknya, malam hari tidak di belakang, maka dipantulkan ini cahaya dari matahari sehingga ada namanya cahaya malam atau cahaya bulan. Ini ya. Nah ini, coba. Tapi kalau saya sekalian, nah ini ada cahaya dari pantulan daripada sinar matahari. Ini seperti ini ya. Ini ya. Ada ini cahayanya, ada cahayanya. Cahaya untuk memasukkan ke daerah-daerah yang gelap. Nah, kemudian kenapa ini bulan mengelilingi matahari bersama bulan? Karena itu namanya revolusi ya. Revolusi ini dilakukan ini yang mengitari bulan ini orbit bumi di bulan mengelilingi bukan matahari itu tidak pernah bergerak kemana-mana ya begitu. Anak sekalian, sehingga pada musik itu ada macam perubahan iklim cuaca disebabkan adanya apa itu polusi ya. Itu perjalanan bulan bumi ada perjalanan bumi sehingga ada namanya revolusi. Jadi anak saya coba perhatikan baik-baik ya beberapa itu ada di sini peraga untuk menunjukkan betul bahwa bulan itu ada pada saat gelap gulita dan dipancarkan oleh pantulan dan sinar matahari. Ya. Kalau tidak ada bulan, berada di posisi sinar matahari, maka tidak bisa memantul cahaya. Ya, jadi kita namanya bulan satu. Oke, tanggal 1 di Korea. Oke, mas saya, itulah untuk sementara yang saya mau sampaikan. Yang sudah mengerjakan soal kelompok angkat tangan. Ya, baiklah anak saya. Bapak akan panggil satu-satu tiap kelompok dan tiap kelompok itu harus didampingi di seluruh anggotanya yang mendapatkan jalan supaya bisa tahu ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Coba yang ada yang seleksi dulu. Kelompok 1 dulu, tapi saya siapa yang ya coba kelompok 1. Jadi 5 berdiri di atas, kemudian mempresentasikan ya, kemudian mempresentasikan jangan berdiri atau diri atau diri boleh halo ya, coba presentasi ya, coba baca dulu presentasikan apa yang sudah di ya, coba baca
jangan main-main. Pilih halo, harus profesional, jangan main-main. Ayo, halo, masih ada. Yang kedua. Ya, baiklah, saya kita kelompok tadi, kelompok satu, depan dulu. Kemudian kita masuk ke kelompok saja. Ya. Ya, coba kelompok dua, ayo main. Lima, ya sendiri. Ya. Jawabannya enggak. Ya, oke, itulah kelompok dua. Nah, kita dulu, ya. Oke. Jadi kita nanti dua kelompok yang bisa melaporkan hasil diskusinya tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu masalah bumi, matahari dan bulan. Yaitu, ya. Kemudian kita lanjut ke kelompok tiga ya. Kelompok tiga akan maju semua ke atas. Dan saya akan menyampaikan. Ambil di depan. Bawa di depan. Bawa di depan. Ayo ya.
Oke, sudah? Oke. Nah, kita tadi kelompok 3. Nah, kita dulu. Jadi kemudian yang terakhir sekalian, bagaimana kita buktikan di depan kelompok 4, oke? Ya, sama dulu kelompok 4 mengeluarkan daripada diskusinya tadi, oke? Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, inilah saya buka dulu untuk latihan kelompok 4. Oke, saya katakan, oke. Jadi, kalian kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Oke, kita masuk. Oke, kita nih, di kanan. Yuk, berdiri dulu. Berdiri dulu supaya tadi dilatih ya berdiri. Oke, berdiri di kanan, ke kiri. Oke, relax. Oke, mantap. Oke. Kembali duduk, ya kita menyanyikan lagu yang terbiasa di depan bawakan. Oke, jadi sekalian, coba perhatikan
lagi. Ya. Yuk, saya dulu masuk di kelompok 1. Ini tugas kelompoknya sudah tadi. Nah, kemudian kita masuk tugas individual atau tugas satu. Ya, ini tugas individu. Jadi tugas individunya dikerja ya. Coba ini kalau sudah selesai tadi. Nah, ini dikerja tugas individunya. Individunya kerja ya. Harus kerja yang baik. Kemudian setelah itu dikumpul. Jadi ini kalau keempat tugas individunya sudah ada. Ya. Nah, kerja lagi. Ya. Kemudian dikumpul di meja bapak ya. Yang kita yang baik, kita yang baik, yang baik kalian. Jadi yang sekalian, kerja yang baik ya. Dan itu matahari berkembang lebih banyak itu dari peristiwa. Kebanyakan matahari itu berkembang lebih dari peristiwa. Jadi itu apa itu dia interpretasi itu? Ini dia. Bagaimana itu interpretasi itu? Apa yang pembuktian ini? Dan tampaknya bagaimana itu? Coba itu dijawab dan dijelaskan sebaiknya. Itu mungkin bisa ada dijelaskan dari Bapak, jadi kita bisa menyelesaikan tugas-tugas individual kita. Ya, jangan selalu. Coba diperhatikan dulu. Ya, semuanya dijawabkan. Ya, jawab tugas individualnya. Ya, tulis banyak jawab. Kan sudah tadi disampaikan di atas apa penyebabnya, apabila ada kendaraan diikuti, tentang bagaimana terjadinya siang malam itu kedaulatan dan juga itu bagian-bagian bumi yang tersinari banyak sinar matahari itu bagaimana. Nah, makanya ada tadi dikatakan bahwa bumi itu ada semakin besar dikenal sinar matahari karena ada namanya garis panas atau garis katulis di bawah. Ya, itu adalah salah satu jawaban mungkin yang bisa dipetik dan dijawab dengan tugas lebih banyak. Coba mana tugasnya? Ini apa? Kita dah biasa. Coba perhatikan saja. Kalau ini bumi mengelilingi matahari disebut apa? Yang siapa? Revolusi. Oke, mantap. Kalau bumi bergerak berputar pada proses itu rotasi, ya. Ada revolusi, ada rotasi. Kalau bumi memiliki gerakan mengitari objek pada matahari namanya revolusi. Kalau bumi berputar pada porosnya atau seluruhnya namanya rotasi.
yang gerak itu maju ke yang namanya rotasi ya, rotasi namanya. Kalau bumi ini mengelilingi matahari, namanya revolusi. Adanya perbedaan. Kejadian kita alami siang malam itu, siangnya itu terang, malamnya gelap karena adanya perputaran massa melalui rotasi bumi. Nah, itu namanya rotasi bumi. Kenapa banyak sekali di bagian bumi ini mendapatkan sinar matahari? Karena adanya garis panas atau garis khatulistiwa. Ya, bagaimana? Sudah? Sudah? Kerja? Oke. Sudah kerja semua? Ya, kalau sudah kerja, silakan anak sekalian kumpul di meja rapat. Sudah itu kembali ke tempatnya, kemudian kita baca doa untuk pulang, ya. Oke. Saudara sekalian, coba. Ayo sudah kumpul. Kumpul satu-satu orang yang di sini. Halo. Ini temannya yang kumpul satu orang di bawah. Ya, satu orang. Ya, satu orang di bawah ini. Supaya bisa melakukan. Oke. Sudah kan semuanya? Oke. Sudah ya. Oke. Kita sudah mempelajari libat ilmu pengetahuan sebagai sekalian, sebagai kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu kita bisa memahami sistem yang telah terjadi pada alam sekitar kita, bumi dan planet-planet yang lain. Ya, mudah-mudahan pembelajaran pada kedepannya kita lagi menambahkan sesuatu dengan pembelajaran yang sama, yaitu mengenal planet-planet yang lain yang harus kita bahas pada hari ini. Ya, anak sekalian, supaya kita bisa mengenal yaitu rotasi dan tata surya dan seluruh planet-planet yang ada di dalam pada ya, bukan cuma bumi, bukan cuma bulan dan matahari saja yang kita pelajari. Ada beberapa planet yang perlu kita bahas pada hari ini. Depannya kita masih bisa berkumpul dan juga bisa membahas hal-hal yang lain dan tentu di dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran IPAS ilmu pengetahuan alam, karena bukan cuma masalah planet saja yang kita pergunakan. Kita bisa mempelajari hal-hal di alam sekitar kita, masalah tumbuh-tumbuhan dan kehidupan manusia, kehidupan yang lain yang ada di sekitar kita. Dan saya demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan bisa dilaksanakan baik di rumah, memberikan penjelasan kepada anak kita tentang apa yang kita pelajari hari ini. Demikian, baik, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya datang bersiapkan diri untuk kita balik ke rumah masing-masing. Semoga sehat dan selamat sampai di rumah dan kembali lagi ke sekolah keesokan harinya. Ya, kepada saya silakan untuk baca doa untuk pulang ke rumah
dan kita tinggal kesimpulan dengan baik dan juga diberikan apa yang kita sampaikan. Ya, kepada